Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma ba'du fa inna asral kalami kalamullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ya ikhwan wa akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita muji Allah jalla jalaluhu di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama dengan di akhiratnya. Ya kita berharap thalabul ilm ini ya pahala yang memberatkan kita kelak nanti ya di akhirat ya. Nah, adanya yaumul mizan di sana. Ya oleh karenanya kita semangat untuk beramal saleh di sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya sebagaimana juga para ulama terdahulu ya dalam menimba ilmu hadis sebagaimana riwayat Qais bin Katsir atau Katsir bin Qais rahimallahu taala dia menyebutkan ya kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi Masjid Damasqus atau Dimasqa. Ya, suatu ketika aku duduk di Masjid Damaskus bersama Abu Darda, kata Katsir bin Qais atau Qais bin Katsir ya. Ya, sebagaimana pemuda ini menceritakan, ya wahai Abu Darda, ya, sungguhnya aku datang dari kota Madinah, datang ke sini ya. Balagani annaka tuhadditsu an Rasulillah SAW. Ya. Maka maji'tu li hajatin. Ya, aku ingin mencari hadis yang kau dengar, yang kau meriwayatkan dari Nabi SAW. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu, ini hadis hasan ya, menyebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu bersabda ya, yakni tentang keutamaan menimba ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu surga ya. Kemudian hadis yang selanjutnya yang beliau sebutkan yakni ya wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talabil ilmi ridwan bima yasna. Sungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya bentuk ridhonya mereka kepada para penuntut ilmu agama. Coba lihat, malaikat itu senang ya. Bahkan dalam riwayat yang lain ya mereka yaltamisuna ahla dzikr. Ya, ada para malaikat itu yatufuna fit tariq, ya fit turuq, yakni berkeliling di dunia ini. Ya, untuk mencari apa? Yaltamisuna ahla dzikr, untuk mencari para malaikat ini. Halummu ila hajatikum, ayo kemari, inilah yang kalian cari-cari, hajat kalian. Yang kalian cari hajat kalian. Ini apa namanya? Majlis yang para malaikat senang, majlis ilmu ya. Ya, bukan majlis zikir yang diada-adakan zikirnya. Ya, bukan zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya yang diada-adakan dan yang lainnya waliyadzubillah. Ya. Kemudian Abu Darda melanjutkan ya, hadis yang dengar dari Nabi sallallahu karena pemuda ini datang dari orang yang berilmu, kata Nabi sallallahu, termasuk orang yang belajar, dimohonkan ampun oleh penduduk langit dan dunia. Hatal haitan fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di lautan mohonkan ampun kepada mereka. Ya, kemudian bukan dari situ aja. Ya, berhenti hadis tersebut. Abu Darda melanjutkan yang dia dengar dari Nabi SAW karena diminta oleh pemuda ini yang datang dari kota Madinah ke Damaskus. Perjalanannya begitu jauh ya dalam menimba ilmu agama, ilmu hadis. Ya, maji'tu li hajatin, aku datang jauh-jauh ini melainkan hajatku untuk mendengarkan hadisnya. Abu Darda ya. Wa innal ulama warasatul anbiya. Ya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathu ilm, man akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Sungguhnya para ulama itu, yaitu orang yang berilmu, adalah pewaris para nabi.
Dan para nabi tidak meninggalkan harta benda warisan berupa dinar dan dirham, tidak, tapi meninggalkan ilmu. Maka siapa yang dia menimbah ilmu agama, maka dia mengambil warisan begitu banyak. Ini luar biasa ya. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Coba lihat jawazu istihdari dzawil fadli lil muhtadar. Coba lihat dibolehkannya ya mendatangkan atau menghadirkan orang yang memiliki keutamaan untuk momen ketika syakaratul maut. Orang yang dalam keadaan sakit parah yang dengannya dia ingin meninggal. Untuk apa? Liroja'atihim, untuk mengharapkan liroja'i barakatihim, untuk mengharapkan berkah dari mereka. Wa du'aihim, dan doa mereka. Karena kalau orang yang lagi sakit itu dia butuh dinasihati ya. Itu nasihat. Makanya kalau kita datangin orang sakit jangan ketawa-ketawa. Ya, ghamaratur rahmah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dicucuri rahmat. Kalau orang mendatangi ya saudaranya yang sedang sakit. Ya, ghamaratur rahmah. Ya. Dan didoakan oleh 70.000 malaikat. Ya. 70.000 malaikat datang pagi atau sore. Ini keutamaan mendatangi orang sakit, menjenguk yang dalam keadaan kematian atau sakaratul maut. Ketika kita mendatangi orang yang sakit, maka doa yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mendoakannya. Seperti contohnya doa 7 kali, ya tentunya tanpa dia ketahui, maka ya doanya mustajab, akan disembuhkan sakitnya. Asallallahu alazim rabbul arsyil azim ayyashfiya. Aku mohon kepadamu ya Allah arsyil azim ayyashfiyahu atau ayyashfiyaka, untuk menyembuhkanmu. 7 kali dibaca. Ya, hadis sahih. Kenapa? Karena malaikat mengatakan pada saat itu amin. Idza hadukum keadaan kematian atau orang yang sakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muslim, maka katakanlah kata-kata yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ini diantara waktu-waktu mustajab ya, yang malaikat mengaminkan kita ketika kita mendatangi orang yang sakit dan orang yang kematian. Maka tidak boleh kita berkata-kata yang jelek ketika ada kematian. Waduh, siapa lagi yang ngurus dia tulang punggung, jadi susah dia. Malaikat mengatakan amin. Gitu. Makanya ketika ada musibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan sampai dibangunkan rumah di sorga namanya Baitul Hamdi. Ketika ada musibah dia memuji Allah. Jannah wa sumuhu Baitul Hamdi. Ya, berikan rumah di sorga ya bagi hambaku, beri nama ya rumah pujian. Itu bagi seorang hamba yang diambil nyawanya oleh Allah Jalla wa'ala, anak buah hati kesayangannya, dia memuji Allah. Apa itu doanya? Alhamdulillahi ala kulli halin, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini hasan, dibangunkan rumah di surga. Ini hadis qudsi. Allah berfirman. Hadis qudsi. Kita semangat mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisa umur yang Allah berikan kepada kita, Pak. Ya, ini bukti cintanya Nabi SAW kepada umatnya, tidak menyembunyikan. Ya, bukti ya Nabi SAW tidak menyembunyikan risalah yang diembankan kepadanya. Apa kata Nabi SAW? Innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannati illa qad amartukum bih. Wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nari illa qad nahitukum anhu. Tidaklah, kata Nabi SAW, amalan yang menyebabkan kalian masuk ke dalam surga aku telah perintahkan untuk kalian mengamalkannya, dan juga tidaklah yang menyebabkan kalian masuk ke neraka aku telah melarang darinya. Ini bukti cinta Nabi SAW kepada umatnya, tidak ada sedikit pun syariat disembunyikan. Makanya gurunya Imam Syafi'i siapa? Dia Imam Malik, seorang ulama tabi'in, darul hadis, darul hijrah. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, yang dia pandang syariat baru tersebut ya untuk ibadah kepada Allah dengan tata cara yang baru, dia pandang itu baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW itu khianat kepada risalah yang diembankan kepadanya. Apa tadi kalimatnya? Man ibtada'a fil islami bid'atan yarahu hasanatan faqad za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khana bi risalah, kata gurunya Imam Syafi'i. Maka enggak boleh kita membuat syariat baru seperti zikir. Ya, zikir-zikir dengan metode baru, caranya yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan zikirnya yang salah. Seperti contohnya apa?
Di doa mau tidur kan banyak tuh. Bismikallahumma amut wa ahya. Ya kan? Dan juga Nabi Sallam dalam satu riwayat, kalau antum mau dibebaskan dari adab kubur, baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam. Itu hadisnya hasan. Maka Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga menganjurkan untuk baca doa itu. Ya. Itu dia. Ya. Ini keutamaan yang dikabarkan Nabi Sallam. Risalah, bukan mengarang-arang. Kemudian baca doa, di antaranya juga doa yang ketika kita mati saat itu Bukhari, ya, mati dalam keadaan fitrah. Ini doa-doa yang diajarkan Nabi Sallam semua. Ya Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawatu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja' wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ini di antara doa mau tidur ya muslim. Kalau kita berwudu dari Barra ibnu Azib, ya, Nabi sallam berwudu, mewasiatkan kepada beliau untuk berwudu kemudian tidur di sebelah kanan baca doa ini. Kalau engkau mati malam itu maka mati dengan fitrah. Itu persiapan untuk datangnya kematian, karena nggak tahu kita kapan mati. Sehingga persiapannya ketika tidur, ya, kalau sudah tidak bangun lagi langsung meninggal kita, ya, bermakna hidup kita. Ini hadis Bukhari Muslim. Anda bisa cek itu, ya, lafadznya, ya, kalau tidak hafal ya antum bacalah mau tidur. Ini keutamaan luar biasa. Tujuannya semuanya karena Nabi Sallam kabarkan agar kita mati dalam keadaan fitrah. Ketika tidur dalam keadaan suci, baca doa tersebut. Ya, Nabi Sallam kabarkan, ya, dari Barra ibnu Azib, jika engkau mati kata Nabi Sallam malam itu setelah baca doa ini maka mati dalam keadaan fitrah. Maka ulama yang lain menyebutkan apa maksudnya mati dalam keadaan al-fitrah? Yaitu, ya, mati dalam keadaan imanan kamilan, iman sempurna. Ini luar biasa nih. Ini juga luar biasa. Dan juga zikir-zikir kayak zikir pagi dan petang diamalkan. Seperti contohnya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jika kita membacanya di pagi hari ataupun malam hari kemudian meninggal, maka nun baca Sayyidul Istighfar ini syaratnya wahwa mukinun, dia yakin dengan kalimat tersebut. Maka kalau dia mati baca pagi dan sore, pagi dan malam, tiba-tiba dia meninggal saat itu, ya, maka mati dalam keadaan apa? Maka dia termasuk ahlul jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Muslim. Maka amalkan ini, Pak. Jangan dianggap remeh. Ya, Sayyidul Istighfar yang kita sebutkan di atas. Ini semua adalah bentuk-bentuk amalan-amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya, ada waktu-waktunya, ada tempat-tempatnya. Jadi kita tidak mengarang-arang zikir dan doa-doa serta ibadah. Contoh di antara perbuatan yang menyimpang yang bukan kalimat tersebut yang salah, tapi waktu dan tempat pelaksanaan yang salah. Mau masuk WC baca surah Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Ini tidak ada diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau masuk WC apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baca apa? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi dia baru yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bukan Al-Qur'annya yang salah, tapi pengamalannya yang tidak tepat. Masuk WC baca Al-Ikhlas dan Al-Falaq, An-Nas yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkeyakinan memiliki keutamaan yang besar. Ini ibadah yang mengarang sendiri, yang kata Imam Malik, ya, sungguh dia telah menuduh syariat Nabi, ya, khianat akan risalah yang diembankan kepadanya. Maka kita nggak boleh ngarang-ngarang, ya, syariat. Contoh misalnya mengamalkan, ya, amalan Nabi Sulaiman, membaca ayat itu, ya, amalkan suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Supaya apa? Supaya sakti seperti Nabi Sulaiman katanya. Ini tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ayatnya yang salah, pengamalannya yang tidak sah, ya, pengamalan yang tidak benar, pengamalan yang salah. Banyak contoh-contoh di masyarakat seperti ini. Sampai ada yang berkata waktu ada pengajian, Ustadz, Nabi Sulaiman kan mengetahui, artinya raja segala makhluk, mengetahui paham bahasa semut. Ada semut di rumah, saya bacakan amalan Nabi Sulaiman, semutnya nggak lari, Ustadz.
Ya Allah, ini jahil murakkab ya. Itulah kaum muslimin zaman sekarang ikut-ikutan dapat dari mana? Ya ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kita menimba ilmu. Cuman harus disaring-saring, kalau nggak tahu tanya sama ahlinya. Kalau enggak yang ini seperti ini contohnya. Mengamalkan amalan Nabi Sulaiman. Semutnya nggak lari-lari. Apa jawabannya? Pertama, antum bukan Nabi Sulaiman. Makanya dibacakan itu semut nggak lari. Kedua, amalannya yang tidak tepat. Itu kan suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis untuk masuk Islam, dakwah, bukan dijadikan untuk amalan biar jadi sakti. Ini kesalahpahaman. Banyak. Selanjutnya, ya, zawazul masyi ila ta'ziyati wal ayanati bighairi idznin bi khilafil walimah. Ini kita sering ulang-ulang ini. Bolehnya berjalan menuju ya ke rumahnya orang yang kena musibah namanya takziah, kematian, ya tanpa bighairi iznin, tanpa izin sang tuan rumahnya. Bikhilafil walimah, beda dengan undangan walimah. Kalau izin, kalau takziah tanpa izin tuan rumah. Tapi kalau undangan walimah ya harus dengan izinnya tuan rumah. Jangan bawa-bawa orang, antum diundang bawa teman antum, temanin ana. Ini makanannya haram karena dia tidak diundang. Ini adab ya, banyak kita seperti itu ya. Selanjutnya istihbabu amri sahibil musibah bisabri qabla wuqu'il maut. Ya ini dianjurkannya atau disukainya ya, supaya istilah kita memberikan nasihat kepada orang yang kena musibah gitu dia. Ya disukai untuk memerintahkan bersabar kepada orang kena musibah. Jangan orang kena musibah mengatakan, kamu enak mengatakan sabar, tidak merasakan apa yang telah kurasakan. Ini kesalahan. Harusnya sabar. Kenapa? Nabi SAW sebutkan sabar itu ada inda sadamatil ula, ketika benturan yang pertama. Makanya kata hadis qudsi, kalau dia bersabar bentuknya dia mengucapkan alhamdulillah ya ala kulli halin, kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, buah hasil kesabaran. Ya, makanya kita tidak ada kata yang bagus saat kita takziah, ya ini untuk menenangkan agar dia sabar, dan dianjurkan ucapan alhamdulillah ala kulli halin, innalillahi raji'un, agar dibangunkan rumah di surga namanya rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis qudsi ya. Qabla wuqu'il maut, sebelum datangnya kematian. Supaya apa? Biar dia al-istidad, ada persiapan. Jadi kalau ketika musibah yang paling besar yaitu kematian menimpanya, dia sudah siap. Karena taunya dibalik kesabaran itu pahala besar. Agar dia mendapati takdirnya Allah, dia ridho. Agar dia ridho kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar itu terbagi menjadi berapa? Dalam ini dinisbatkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga dan ulama yang lainnya dan juga di dalam kitab Bahjatun Nazirin Syarah Madarijus Shalihin ya, Syekh Salim bin Ihlali Syarah Riyadhus Shalihin Abu Zakaria An-Nawawi. Sabar itu diantaranya as-sabru ala taatillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, wa sabru an maksiatillah, dan sabar dalam bermaksiat, tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, sabar akan takdirnya Allah. Yang ketiga, apa tadi yang pertama? As-sabru ala taatillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar kepada takdirnya Allah, takdir yang buruk. Sabar. Nah, makanya Allah berfirman dalam surah apa nih ya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini surah apa ini? Surah apa nih dah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat apa? Surat apa itu dah? Lupa ya? Juga lupa ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yaitu Allah berfirman, pahala sabar itu tiada berbilang, sama seperti pahala puasa, Allah yang mengganjarnya. Tapi sabar itu apa? Inda sadamatil ula, ketika benturan yang pertama. Gitu ya. Coba lihat di sini juga dianjurkan at-targhibu fi syafaqah ala khalqillahi warahmah. Itu apa ya? Apa sih bahasanya tuh?
at-targhib fi syafaqah ala khalqillah war rahmah lahum. Ya anjuran untuk ya kasih sayang gitu, nah kasih sayang. Ada orang kena musibah kita empati bahasanya. Empati, kasih sayang. Jangan rasain lu, syukur lu. Makanya ahlus sunnah itu dianjurkan untuk bersatu dan saling menyayangi. Sebagaimana Hasan al-Basri berkata, ya ahlus sunnah tarahamu ay tarafaku fa innakum min aqallin nas. Wahai ahlus sunnah, saling sayangilah di antara kalian. Seorang ulama tabi'in ya menganjurkan untuk sama ahlus sunnah saling menyayangin karena kita itu sedikit, kata beliau. Ahlus sunnah itu sedikit. Jawazul bukai min ghairi nauh. Ya. Jawazul bukai min ghairi nauhin. Bolehnya menangis tapi tanpa meratap. Menangis boleh, biasa nangis lah, namanya nangis biasa. Tapi tanpa meratap. Seperti contohnya, banyaknya yang lain, kenapa musibah seperti ini tidak boleh meratap berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang jelek, karena malaikat mengaminkan saat itu. Kenapa sering diulang-ulang nasihat ini? Karena ketika seorang dia ya ketika kena musibah dia akan blank biasanya. Tapi kalau sering diingat-ingatkan maka dia tidak akan lupa insya Allah. Sebagaimana juga Al-Fatihah, jarang orang yang hampir tidak pernah orang lupa membaca Al-Fatihah. Karena sering diulang-ulang. Begitu juga nasihat diulang-ulang sebagaimana Al-Quran. Hadis juga diulang-ulang sebagaimana juga Al-Quran. Untuk menguatkan keilmuan dan hafalan kita. Dan pengamalan kita. Ya, penyemangat kita mengamalkan sunnah. Makanya ketika anak-anak diingatkan untuk zikir kepada Allah, ini untuk pelindungan dan agar dia termasuk orang ahlu zikir. Ya, ahlu zikir, karena zikir kata Syekh Utsaimin yang dimaksud dengan zikir itu adalah zikir-zikir yang masru', yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulnya SAW, bukan yang dikarang-karang. Yang Nabi SAW kabarkan, ya itu khairun nakum, ya lebih baik amalan bagi kalian. Dari apa? Min infaqi dzahab wal warik, lebih hebat dari infaknya emas dan Ini amalan hebat riwayat Tirmidzi ya dan Ibnu Majah. Amalan ini lebih hebat dari kalian bertemu dengan musuh yang saling membunuh di medan perang. Maka para sahabat berkata, qalu bala. Iya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa itu? Nabi sallallahu bersabda, zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Wa arfaiha fi darajatikum, amalan ini Pak, zikir kepada Allah ini paling mengangkat derajat kalian. Isim tafdil, artinya yang paling mengangkat derajat. Makanya jangan diremehkan zikir ini. Tapi zikir-zikir yang disyariatkan Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan zikir-zikir. Maka kita semangat dalam mengamalkan zikir-zikir dari Nabi saja. Ya, kan tidak diijazahkan Ustadz. Jangan tunggu ijazah. Nabi Sallam itu kabarkan hadis-hadis yang tertera dalam Bukhari, Muslim itu sudah diijazahkan oleh Nabi. Memang untuk umat. Karena risalah ini sudah diijazahkan kepada umat ini untuk diamalkan. Ini kadang-kadang modus ini. Kalau tidak dijazah dari aku, tidak bisa diamalkan. Ini modus ini. Akhirnya apa? Untuk mendapatkan cuan. Tahu cuan ya? Pulus. Ya, tujuannya untuk cuan. Waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik. Maka amalkan Pak zikir-zikir. Makanya juga kita terkadang sedih lihat ikhwan-ikhwan habis sholat langsung pergi gitu. Kaum muslimin langsung pergi tanpa dia menyempatkan untuk membaca zikir minimal ya istighfar, Allahumma antas salam ka salam, kemudian apa? Subhanallah 33 kali, kata Nabi salatan wa salasin, alhamdulillah salatan wa salasin, Allahu akbar salatan wa salasin 33 kali, maka apa? Ya, maka dia ya dibukakan illa futihat lahu abwaabul jannah as-samaniyah, dibuka gufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr, akan diampunkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Tapi diakhiri dengan kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga jadi 100. Apa tadi? Subhanallah 33 kali, hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah 33 kali habis sholat. Habis itu Allahu Akbar 33 kali. Baru ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, illa ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla sabil bahr.
bisa kita baca cepat tuh zikir habis sholat ini. Maka tidak perlu nunggu imam, karena kalau habis sholat itu sudah terlepas dengan imam. Tidak ada namanya ketaatan, yang maksudnya ada orang yang salah paham tentang hadis innama ju'ilal imamul yu'tama bihi fala takhtalifu alaih. Janganlah jadi imam dijadikan untuk diikuti. Ini ketika sholat. Ketika lepas sholat maka zikir masing-masing, doa masing-masing sudah terlepas hadis ini. Semua ulama menjelaskan demikian, tidak ada satupun yang mengatakan orang hajatnya masing-masing. Mungkin begitu habis selesai sholat ikutin imam gerakannya, ya sampai selesai salam zikir masing-masing, karena orang memiliki hajat masing-masing. Maka kesalahan ketika orang mengatakan selesai habis sholat zikir harus ikutin imam dan seterusnya, doa bareng, kalau tidak termasuk ancaman imam itu untuk diikuti. Ini bukan maksudnya. Para ulama itu yang menjelaskan adalah ketika sholat. Semua ulama Ahlus Sunnah 4 mazhab demikian. Maksudnya adalah ketika sholat, ketika salam maka sudah lepas dari imam. Itu signalnya. Oh gitu ya. Iya. Memang kita di ujung laut ya, wallahu a'lam. Fulairut. Alhamdulillah ya, kita semangat ya, apapun profesi kita ya. Kita sebagai apakah aparat lah, apakah semua akan ditanya di akhirat. Makanya jangan lupakan zikir. Ya, bahkan zikir lagi jaga ronda, lagi jaga pos, tetap zikir, karena zikir ini mudah dilakukan. Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini kita sampaikannya. Bila ada pertanyaan atau yang lainnya, insyaallah kita jawab. Mimpi, ya kita meninggal waktu mimpi, gitu ya. Wallahu alam, ada takbir mimpi ya, ada takbir mimpi. Ya, bisa saja mengingatkan kita, itu tujuannya adalah mengingatkan kita akan adanya kematian, sehingga kita untuk supaya semangat motivasi beramal soleh bisa aja. Sehingga kita diingatkan kepada kematian. Ya, ada memang takbir mimpi. Ya, itu diingatkan kalau adanya hari berbangkit semakin yakinnya. Maka semakin semangat kita beramal soleh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maryam Aceh, yuk. Kenapa itu?